Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 26 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 ya. Jadi saya akan bahas 7 saham perbankan yang buku 4 ya, saham besar ya. Klasifikasi usaha untuk buku 4. Jadi saya bahas mengenai BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, BBTN, BNGA dan PNBN ya. Untuk minggu ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan BBCA. Jadi dia BBCA ini terus terang dia cenderung masih sideways ya dia ya. Tertahan di area 29.900. Sudah saya sering bahas juga di analisa saham mingguan. Kalau kita lihat candlenya dia higher high, higher low, sayangnya dia higher close ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi masih cenderung sideways, testing area support 29.900. Kalau menurut saya sih selama dia bertahan di atas 29.900 sebenarnya sih masih ada harapan ya. Memang dia konsolidasi istilahnya ya. Jadi ini dia saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Trading range-nya sebelumnya kan di area 36.600 dan 33.100-an ya, kurang lebih dari sini ya. Jadi dia terus terang sekarang masih sideways di bawah ya, ini ya, di area sekitar tengah-tengahnya antara 50% dan Fibonacci retracement 38,2% ya, tengah-tengahnya ya. Jadi yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 29.900. Kemudian kalau yang belum punya, kalau mau buy sebenarnya sih tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 30.600 ya. Mungkin ada yang tanya, loh Pak Sunar, tempo hari juga bilangnya naik ke atas 30.600 dan 30.825. Nah ternyata saya buy, nah kok turun lagi Pak Sunar? Ya memang dia masih sideways ya, berusaha untuk breakout dari resistennya ya. Ini gagal beberapa kali nih Pak Sunar, 1, 2, 3, 4 ya. Ya mudah-mudahan aja ya masih bertahan di atas 29.900. Sebenarnya sih masih ada potensial lah, masih ada harapan ya seperti itu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 29.900. Yang belum punya saran saya sih kalau mau buy on weakness ya masih tetap sama ya. Kalau dia naik ke atas 30.600 buy, naik lagi ke atas 30.825 tambah lagi. Atau kalau mau tunggu ya Pak Sunar, saya nggak mau kejebak lagi di area sideways ini ya, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 31.000 ke atas ya, di atas Fibonacci retracement 38,2% nya. Jadi naik ke atas 31.000 buy, naik lagi ke atas 31.300 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 31.700 tambah lagi. Belinya bertahap aja ya, karena dia masih cenderung lesu. Naik lagi ke atas 31.950 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 31.950, target price berikutnya adalah 32.500 dan 33.100 ya. Itu untuk BBCA ya. Jadi banyak bertahap aja. Memang dia masih cenderung testing area 29.900 ya. Mudah-mudahan dia masih bisa bertahan di atasnya ya. Sebenarnya kalau mau lebih amannya lah tunggu aja di area 31.950 ya. Ini yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Panah-panahnya ya naik ke atas ya. Jadi selama di bawah 31.950 memang dia masih cenderung lesu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBCA. Kemudian BBRI ya. BBRI dia hasil RUPS-nya sudah keluar ya, sudah menyetujui untuk right issue untuk BBRI. Tapi mengenai rasionya dan harga pelaksanaannya masih belum ditentukan ya. Kalau kita lihat dari candle weekly-nya dia higher low, higher high dan higher close ya minggu lalu ya. Jadi terakhir hari Jumat dia kok koreksi Pak Sunar setelah pengumuman hasil RUPS tanggal 22 Juli ya. Ya ini sebenarnya koreksinya masih cukup wajar juga ya dia ya. Dia masih di atas 3870 ya. Di atasnya kurang lebih di sekitar area 38,2%-nya ya. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar, pasang aja. Kalau belum pasang trailing stop ya, pasang aja di 3860 dan 3780 ya. Maksimum 3700 itu stop lossnya. Menurut saya sih selama dia bertahan di atas 3700 masih ada kemungkinan dia dibawa naik ke atas 4000 ya. Ada kemungkinan ya. Tapi kita nggak tahu pasti ya nanti apakah dibawa naik atau diturunkan lagi karena rasio right issue itu kan kita belum tahu. Jadi
saran saya sih belinya bertahap aja ya. Mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 3860, 3780 dan 3700 ya. Seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 3940 tambah lagi, naik lagi ke atas 4000 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Naik lagi ke atas 4110 tambah lagi, naik lagi ke atas 4190, boleh tambah lagi Mas Nar, boleh ya. Ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 4360. Target saya ada kemungkinan minggu minggu ini dan minggu depan ya, 1-2 minggu depan ya, ada kemungkinan bisa naik sampai 4360 ya. Kalau memang rasionya dari right issue-nya mau sekitar harga 3.800 ya, ada kemungkinan dia dinaikkan ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan, tapi nggak selalu pasti ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham BBRI, jadi belinya bertahap aja. Kalau mau tunggu ya tunggu aja sih, kira-kira kalau sudah keluar hasil rasio right issue-nya dan harga pelaksanaannya mungkin lebih yakin gitu ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BBNI ya, dia minggu lalu lumayan bagus ya, higher low, higher high, higher close juga ya. Kalau kita lihat di sini, memang hari Jumatnya dia koreksi ya, koreksinya dia masih cukup wajar sebenarnya ya. Ini adalah area bawah weakness sebelumnya ya, 4860 sampai 4950 ya. Dan juga kalau yang belum punya ya tunggu aja di sekitar area ini ya. Artinya kalau dia turun banyak 4950, kita tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4950 baru sampai. Itu bagi yang belum punya. Yang sudah punya ya pasang aja, tetap aja ya, ikut acuan garisnya, pasang stop lossnya di 4950 dan 4860. Masih peluang naik sih sebenarnya ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 5175, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kalau dia naik lagi ke atas 5300 tambah lagi, maka target price berikutnya adalah kurang lebih di area ini ya, sekitar 5775 ya. Di sini high-nya di 5750. Jadi selama dia berhasil breakout ke atas 5300 dan bertahan di atas 5300 ya, ada kemungkinan dia mencapai target level sekitar area 5750 ya. Itu untuk BBNI ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Nanti naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk BBNI. Kemudian berikutnya untuk BMRI. Kalau kita lihat di sini BMRI dia candlenya higher low, higher high dan juga higher close ya, weekly-nya ya. Kalau dilihat dari daily-nya di sini dia sempat membentuk seperti formasi ya, mirip double bottom lah, tapi agak lebar gini ya. Tapi dia gagal setelah breakout naik ke atas sampai 6100, dia gagal bertahan di atas 6000 ya. Jadi yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop, kalau belum ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 5100 dan 5775 ya. Kemudian kalau mau buy Pak Sunar, sebenarnya mau buy sekarang boleh saja sih, masih cukup bagus ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak, bertahap aja, pasang stop lossnya di 5900 dan 5775. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 6100 tambah lagi, naik lagi ke atas 6150 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya kurang lebih di area 6275 sampai 6350. Kalau dia berhasil naik ke atas 6400 boleh tambah lagi, boleh ya. Target berikutnya di Fibonacci retracement 23,6% ya. Ini kurang lebih sekitar 6550-an ya di sini ya. Itu target price-nya. Memang weekly-nya di sini dia masih potensial naik lah, minimum ya, sampai di area 6350-an ya, di sekitar ini ya. Resistennya di sekitar ini ya, 6275 sampai dengan 6350 dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 9400. Itu untuk BMRI. Jadi kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk BBTN ya, dia candlenya higher low, higher high dan higher close ya. Masih potensial rebound masih ya, karena dia berhasil bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8% untuk BBTN, di atas 1270-an ya kurang lebih ya. Di sini Pak Sunar yang sudah punya pasangannya stop lossnya di mana? Pasangannya di 1325 dan 1270 ya. Itu pemasangannya kalau yang sudah punya BBTN ya. Jadi 1275 lah di sini ya. 1275. Jadi yang sudah punya pasang stop lossnya di 1325 dan 1275. Kalau belum punya, kalau mau buy
Buy sekarang boleh nggak masalah? Boleh saja ya kalau buy sekarang, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Uh, Banyak, kalau dia naik lagi ke atas 1380 tambah lagi ya. Kalau buy sekarang ya pasang stop lossnya di 1325 dan 1275. Kalau dia naik lagi ke atas 1450, dia lumayan bagus ya. Maka dia ada potensial untuk naik sampai target Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Sekitar 1620-an ya, kurang lebih ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1525 tambah lagi, naik lagi ke atas 1570 tambah lagi, naik lagi ke atas 1620 tambah lagi ya. Itu untuk BBTN. Kurang lebih cukup ya. Baik, berikutnya untuk BNVA. Secara weekly-nya BNVA cukup menarik ya. Dia higher low, higher high, dan higher close ya. Volumenya juga naik ya di atas rata-rata 5 minggunya ya. Di sini seringkali minta membentuk ekor tinggi gini ya. Jadi dia setelah membentuk ekor tinggi dia koreksi. Kira-kira minggu ini bagaimana Pak Sunar? Kalau yang sudah punya ya, kalau belum pasang trailing stop ya, pasang aja di area ini ya, 950 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 950, dia masih peluang untuk naik ke atas 1100 lebih ya. Seperti itu ya. Kalau yang belum punya buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja kalau mau spekulasi buy on weakness ya. Asalkan pasang stop lossnya di 950 ya. Seperti itu ya. Kalau turun di bawah 950 karena dia resiko ya. Kalau dia selama dia gagal bertahan di atas 950, ada kemungkinan dia testing lagi sampai di bawahnya ini ya, 865 sampai 880 ya. Fibonacci retracement 50%-nya di sekitar area itu ya. Jadi mendingan kalau turun di bawahnya 950 jual dulu semuanya ya. Tunggu di area 8865, maaf 865 sampai 880 ya. Seperti itu ya. Kalau buy sekarang banyak bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Karena volumenya masih, walaupun dia 2 hari ini ya, hari tanggal 21 dan tanggal 19 ya, hari Senin dan hari Rabu, itu dia volumenya tinggi, tapi dia sayangnya Kamis dan Jumatnya loyo ya, lesu ya. Jadi banyak bertahap aja. Naik lagi ke atas 995 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1025 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1070 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Naik lagi ke atas 1110 tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atas 1170, target price berikutnya adalah 1245 ya. Jadi masih potensial nggak Pak Sunar naik ya? Potensial masih ada ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini dengan catatan 950 ini ya, jangan lupa ya. Selama dia bertahan di atas 950 ya, karena dia sudah testing di bawahnya, kemudian dia breakout ke atas ya. Kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 950, ada kemungkinan targetnya sampai minimum ya 1110 dari sini ya, high-nya ya. Ya mudah-mudahan dikasih 1170 ya. Di sini 1170 2 kali kena ya. Dia naik ke 1170, kemudian koreksi di bawah 950, dia naik breakout ke atas 950. Selama dia bertahan di atas 950 ya, dia masih ada kecenderungan naik ke atas 1170. Memang sempat menguji lagi ya level yang di sini ya. Setelah breakout dia menguji lagi 950 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, sambil pasang trailing stop dan stop loss seperti itu. Ya mudah-mudahan lancar sampai ya minimal 1170 lah untuk BNGA. Berikutnya untuk PNBN. Dia sebenarnya masih resiko downtrend ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%. Tapi kalau dari candlenya weekly-nya minggu lalu dia higher low, higher high, dan higher close. Sebenarnya kalau sudah punya ya, di sini pasang aja trailing stopnya di 775 dan 735. Stop loss maksimumnya 735. Itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, saran saya sih memang sudah cukup bagus ya ini ya, merambat ya, volumenya juga naik. Kalau mau buy sih minim tunggu kalau naik ke atas 840 lah ya, seperti itu. Sebelumnya saya kasih 850 ya, jadi ini saya hapus saja 850, jadi saya rubah sedikit ya, naik ke atas 840 boleh buy ya. Jadi lebih baik tunggu aja ya, karena ini kecenderungan trennya masih strong downtrend ya. Strong downtrend, ini masih potensial rebound tapi belum pasti ya. Ya tunggu kalau naik ke atas 840 buy. Kemudian kalau naik tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 885 tambah lagi, naik lagi ke atas 920 tambah lagi, naik lagi ke atas 945 tambah lagi ya, dan seterusnya ya. Target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar Fibonacci retracement 8,2% di sekitar 1000-an ya. 1010-an ya. Seperti itu ya. Jadi memang ciri khasnya PNBN ini ya, dia kalau turun
dia turunnya dalam banget ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik, kita belinya bertahap aja ya, naik ke atas 80 buy, naik lagi ke atas 885 tambah lagi dan seterusnya. Kalau sekarang masih belum ya, masih resiko terus terang aja ya. Kalaupun mau curi start, mau buy sekarang ya boleh-boleh saja ya, nggak ngelarang ya, asalkan pasang stop lossnya di 775 dan 735 ya, itu ya. Memang masih downtrend, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Nyantai aja, kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini untuk BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, BBTN, BNGA, dan PNPN ya. Mudah-mudahan berhasil ya untuk 1-2 minggu ke depan, karena saham perbankan ini sudah lama dia lesu ya. Ya kita lihat aja lah laporan keuangannya nanti kurang lebih gimana ya tengah semesternya ya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Saya doakan selalu sehat ya, damai dan sejahtera selalu. Sekian, terima kasih.